Kita para orang tua zaman sekarang dalam mencontohnya. Langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Tabi kembali guru-guruku Ustadz Maulana, Ustazah Syifa, Mas Soni dan seluruh guruku yang menonton Islam itu indah. Ada nasihat indah itu dalam kitab-kitab yang kami pelajari di pesantren termasuk dalam Nasaihul Ibad. Bahwasanya para ulama, para wali Allah, kemudian para anbiya itu salah satu sunnahnya itu ketika menjadi orang tua mereka itu melonggarkan untuk anak. Melonggarkan artinya melonggarkan untuk anak itu mereka itu menjadi orang tua yang bersyukur tadi. Orang tua yang bersyukur seperti apa? Seperti misalnya contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam karena ini masih suasana kurban. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Dapat perintah, bayangin, nabi mimpi wahyu. Kalau nabi mimpi pasti wahyu. Ketika dia bermimpi menyembelih anaknya, dia tidak langsung Ismail, yuk kemana ayah? Saya mau menyembelih. Ih lo disembelih, saya disuruh sama Allah dalam mimpi, enggak kayak gitu. Nabi Ibrahim apa dikatakan? Fanzur madza tara. Apa pendapatmu nak? Kulakukan ini perintah Allah atau bagaimana? Atau saya minta dispensasi sama Allah? Itu lihat Nabi Ibrahim melonggarkan untuk anak. Padahal jelas-jelas ini perintah dari Allah, tapi masih bertanya kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Masih dengan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail alaihissalam. Kita tahu yang namanya Hijr Ismail pada bangunan Ka'bah itu adalah bekas bangunannya Nabi Ismail alaihissalam ketika membantu ayahnya membangun Ka'bah. Makanya nggak sampai ke atas, tingginya beda gitu. Itu bekas Nabi Ismail alaihissalam membangun ketika pada saat itu. Dan Nabi Ismail alaihissalam pada saat itu bawa kambingnya. Nabi Ismail membawa kambing lalu diikat di tiang yang di Hijr Ismail itu, diikat di situ. Andaikan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah toxic parents, maka dia akan marahi anaknya. Kau ndak tahu ini tanah suci? Kau ndak tahu ini Ka'bah? Jangan kau parkir kambingmu di situ. Dia parkir kambingnya, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam membiarkan anaknya. Coba lihat, melonggarkan agama. Bahkan ada riwayat. Tahu nggak pernah Jibril nggak mau masuk ke rumah Nabi SAW untuk bawa wahyu. Pernah Jibril itu nggak masuk ke rumah Nabi SAW. Ternyata gara-gara apa? Ternyata gara-gara cucu Nabi SAW, Hasan Hussein itu lagi main papis. Lagi main anak anjing. Anak anjing ya. Jadi kalau anak kita cuma main anak ayam, anak kucing, cucunya Nabi saja lagi main anak anjing gak dimarahin gitu. Ini disebutkan dalam riwayat. Jadi ternyata Jibril gak masuk. Kenapa gak mau masuk? Oh ternyata ada anak anjing di bawahnya ke dalam. Oh ini adalah di mana para nabi, para anbiya melonggarkan yang namanya masalah kepada anak-anaknya. Artinya mereka menjadi orang tua yang bersyukur. Anak udah mau sujud, anak udah bisa bismillah sebelum makan, anak udah sholat, ya Allah itu udah kesyukuran yang sangat luar biasa. Bukan yang namanya membebankan ini tanpa bermaksud mengajari atau menggurui orang tua. Ya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Sama-sama, Jazakallah khair, semoga menjadi inspirasi buat kita, menjadi pelajaran buat kita semuanya. Insya Allah pagi hari ini kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi dan untuk anak juga semoga semakin hormat lagi kepada orang tua kita. Baik, sekarang nanti deh, bukan sekarang deh. Akan ada segmen ensiklopedia Islam bersama Ustadz Syam. Apa yang menarik Ustadz Syam kira-kira? Pokoknya dalam ensiklopedia insya Allah menambah wawasan kita. Menambah wawasan, Masya Allah. Dan nanti kita juga akan sama-sama berdoa agar kita sebagai orang tua maupun anak dapat saling sabar dalam menghadapi berbagai masalah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.